podcast aku Wahyu. Aduh, aku tuh sebenarnya dari tadi udah ngerekam ya, tapi nggak tahu kenapa gagal terus, nggak fokus kayaknya. Jadi hari ini adalah hari pertama aku masuk kuliah. Setelah sekian lama liburan, sebenarnya aku tuh udah bosen banget di rumah, pingin masuk kuliah kayak biasanya. Tapi gimana COVID-nya belum selesai. Kalau menurut prediksi dosen aku sih katanya akhir tahun 2021 ya, lama banget. Ya semoga aja COVID ini bisa segera selesai agar kita semua bisa beraktivitas kayak biasanya lagi ya gengs. Hari ini aku kayaknya mau bahas tentang penokohan. Jadi penokohan itu adalah dalam sebuah cerita itu selalu ada yang namanya tokoh. Tokoh ini adalah seseorang yang akan menjalankan alur cerita kita sehingga bisa dinikmati oleh pembaca. Karakter tokoh itu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah cerita. Jadi biasanya kebanyakan ya cerita itu yang bakal dikenang itu adalah tokohnya. Tokoh yang kuat itu bisa membuat cerita kita itu benar-benar ngena di hati pembaca. Ada beberapa cara buat mengembangkan karakter tokoh. Yang pertama, kita bisa pakai 4 tipe kepribadian. Ada sanguinis, koleris, pragmatis, sama melankolis. Kalau kalian baca cerita aku yang judulnya Miseris, di sana ada 4 orang tokoh utama, yaitu Wulan, Igu, Sita, dan Haru. Sebenarnya mereka ini adalah manifestasi dari 4 tipe kepribadian yang aku pelajari. Kalau Wulan itu adalah pragmatis, jadi Wulan itu dia itu orangnya cinta damai gitu ya, dan juga santuy gitu orangnya. Kalau Igu dia itu sanguinis itu orangnya lucu, dia humoris, tapi dia juga bisa meledak-ledak. Kalau melankolis itu adalah karakter yang dia itu simpati dan juga berperan. Kalau koleris itu Haru ya, dia itu karakter tokoh yang tegas dan juga dia itu punya pendirian yang kuat dan kadang juga nggak peduli sama orang lain gitu ya, dia ambisius banget. Kemudian ada lagi tipe-tipe karakter tokoh yang lain, kalian bisa buka di website www.16personalities.com. 16-nya pakai huruf yang ngetiknya. Di situ ada 16 tipe kepribadian, ada INTJ, ada INTP, ada ENTJ dan lain-lain. Kalian bisa baca di sana sendiri. Kemudian kalian juga bisa ikut tes kepribadiannya, jadi kalian bisa tahu kepribadian kalian itu apa di situ. Selain itu ada lagi kepribadian berdasarkan golongan darah, ABO namanya kepribadiannya. Kalian bisa baca tuh di webtoon ya, ada komiknya webtoon, itu lucu banget, aku suka banget bacanya. Yang paling aku suka itu sebenarnya adalah golongan darah B, karena dia itu anti mainstream tapi golongan darahku A ya. Terus habis itu bagaimana caranya kita membuat karakter tokoh kita itu kuat ya. Oh iya, karakter tokoh itu ada dibagi menjadi 2 ya, yaitu karakter utama dan karakter sampingan. Itu berdasarkan perannya. Kalau karakter utama sudah jelas dia porsinya lebih banyak daripada karakter sampingan. Kalau karakter sampingan dia tugasnya adalah membantu gitu ya karakter utama. Kemudian ada yang disebut dengan karakter antagonis, protagonis, dan juga trigonis. Karakter protagonis dan antagonis ini adalah karakter yang yang saling bertentangan. Jadi mereka itu punya tujuan yang berbeda. Jadi mereka itu crash gitu.
karakter antagonis itu tidak selalu jahat dan karakter protagonis juga tidak selalu baik. Mereka karena yang namanya karakter tokoh itu akan lebih bagus kalau mereka itu real seperti manusia, karena manusia juga seperti itu, mereka nggak selalu jahat dan selalu baik, ada sisi baiknya dan juga ada sisi jahatnya. Sementara karakter trigonis dia itu adalah karakter yang netral, jadi dia menjadi penengah antara dua karakter ini. Karakter utama itu nggak selalu antagonis, karakter utama nggak selalu protagonis ya. Walaupun kebanyakan karakter utama itu protagonis, tapi ada juga karakter utama yang antagonis. Kayak contohnya Joker ya. Joker itu di film Joker dia adalah karakter utama, jelas ya karena judulnya Joker. Kalau judulnya Batman baru Batman tokoh utamanya. Jadi dia kayak Joker ini adalah karakter yang sangat kuat karena dia punya backstory. Jadi dia punya alasan kenapa dia itu bisa melakukan suatu kejahatan. Ya sebenarnya dia itu nggak jahat, tapi dia punya alasan di balik itu. Jadi supaya karakter tokoh kita kuat, sebaiknya kita harus membuat karakter kita itu memiliki backstory yang kuat juga. Kemudian selain itu, kalau karakter ini kalau kita mau melakukan perubahan karakter, dan misalnya dari karakter jahat kemudian kita ubah karakternya itu menjadi baik, itu gak bisa secara instan. Bisa kita melakukannya kalau misalnya kita kalau misalnya karakter itu mengalami suatu stimulus yang sangat kuat, misalnya kehilangan sesuatu yang berharga buat dia. Biasanya sih kehilangan seseorang yang berharga, itu bisa banget mengubah karakter tokoh kita. Kayak contohnya di novel yang aku tulis, judulnya spoiler ya. Jadi di sana ada tokoh namanya J ini adalah anak yang bengal gitu ya, rebel, anak yang masa membangkang ya karena dia masih SMA, dan karakternya berubah karena dia kehilangan orang yang dia sayangi. Tapi perubahannya itu juga nggak dengan instan, dengan cepat ya. Jadi pertama itu pasti dia ada niat dulu buat berubah, kemudian ada kejadian itu yang menguatkan niatnya dia. Akhirnya dia berusaha untuk berubah, tapi perubahan itu biasanya dimulai dari hal-hal yang kecil dulu, kemudian lama-lama dia bisa berubah ke hal yang besar, dan itu menetap di dalam diri dia nggak balik lagi. Tapi ada juga kadang yang dia balik lagi. Kalau misalnya kalian nonton dulu itu filmnya UJ ya, itu perkembangan karakternya bagus banget filmnya, karena itu memang kisah nyatanya UJ, Ustadz Jeffrey. Jadi itu karakter tokohnya yang dari dia seorang pecandu menjadi seorang ustadz, itu kelihatan banget perubahan karakternya. Dan dia juga sempat balik lagi, dari sebelumnya udah sempat berhenti terus habis itu kena lagi. Itu tuh kayak gitu gengs, seberapa sulitnya karakter tokoh itu berubah itu tergambarkan dengan jelas di filmnya UJ itu. Terus habis itu karakter tokoh itu sebaiknya kalau di dalam cerita kalian menggunakan teknik show bukan tell ya. Jadi kalian harus menggambarkan seperti apa karakter tokoh itu, bisa melalui ucapannya dia, bisa melalui tindakannya dia. Misalnya, jadi kalian menciptakan sebuah konflik. Dari konflik itu karakter tokoh itu bereaksi seperti apa gitu. Apakah dia marah-marah, ataukah dia nangis, ataukah dia gak peduli, ataukah dia biasa aja santuy gitu. Itu tuh menunjukkan karakter tokoh kalian itu seperti apa. Kemudian bisa juga dari pendapat tokoh lain. Jadi misalnya si tokoh itu punya sahabat, terus habis itu
sahabatnya itu mengatakan karakternya itu seperti ini, karakter si tokoh itu. Yang pasti jangan pakai, kalau untuk karakter jangan pakai teknik tell karena itu gak akan kena di hati pembaca. Jadi pembaca itu harus dikasih teknik show untuk menggambarkan karakter tokoh, supaya karakter tokoh itu terlihat lebih kuat. Terus apalagi ya, itu aja kayaknya yang mau aku sampaikan hari ini. Ini sudah 10 menit aku podcast, jadi kita akhiri saja dulu. Kemarin aku podcast sampai 30 menit dan kata teman aku itu durasinya kepanjangan. Jadi hari ini kita 10 menit aja. Untuk selanjutnya juga 10 menit aja ya kayaknya, biar gak kepanjangan. Kemudian besok kayaknya aku mau ngajakin teman buat podcast bareng, biar aku gak jomblo. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.